Halo, perkenalkan nama saya Ketut Chandra Dewi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sebuah laporan lisan mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Mari kita bahas bersama-sama. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Namun, dalam situasi ekonomi yang menantang, pemerintah seringkali melakukan efisiensi anggaran demi menjaga stabilitas fiskal nasional. Berbagai kementerian dipaksa melaksanakan penghematan anggaran demi menekan pengeluaran di sektor pendidikan. Program-program pendidikan yang selama ini dilaksanakan untuk mendukung proses dan aktivitas belajar anak-anak bangsa kini terkena dampaknya. Efisiensi ini, meskipun penting, memiliki dampak yang signifikan pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan Indonesia yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk menyeimbangkan fiskal negara. Namun, langkah ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas dan akses pendidikan. Lalu, apa saja dampak dari efisiensi anggaran tersebut terhadap mutu dan akses pendidikan di Indonesia? 1. Dampak positif efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tidak selalu berdampak negatif bila dilakukan secara tepat dan terencana. Hal ini justru mendorong sekolah dan lembaga pendidikan untuk 1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Efisiensi anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana pengelolaan dana publik sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dari anggaran pendidikan. 2. Penggunaan anggaran yang lebih optimal. Efisiensi anggaran dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih optimal dengan memastikan bahwa dana yang dialokasikan pada program pendidikan paling efektif dan berdampak. 3. Peningkatan kualitas pendidikan. Menggunakan anggaran yang lebih efisien, dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru, fasilitas guru, dan kurikulum sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. 4. Penghematan dana. Efisiensi anggaran juga dapat menghasilkan penghematan dana yang dapat dialokasikan untuk pendidikan yang lebih strategis. 2. Dampak negatif efisiensi anggaran. Namun di sisi lain, efisiensi yang tidak terkontrol atau dilakukan secara mendadak dapat menimbulkan sejumlah dampak serius, di antaranya 1. Penurunan kualitas pendidikan, pemangkasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya dana untuk pelatihan guru, pengadaan bahan ajar, dan fasilitas pendidikan. Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran dan pembelajaran. 2. Bertambahnya angka putus sekolah, pengurangan bantuan seperti Program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah menghambat akses siswa dan keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. 3. Pengurangan fasilitas pembelajaran. Banyak sekolah yang terpaksa menunda pengadaan buku, perbaikan sarana, dan pembelian alat praktek. 4. Bahan kerja guru meningkat. Beban kerja guru meningkat. Dalam banyak kasus, jumlah tenaga pengajar dikurangi sehingga satu guru harus mengajar lebih banyak kelas atau mata pelajaran. 5. Kesenjangan kualitas antar daerah semakin tajam. Sekolah-sekolah di daerah terpencil lebih merasa dampaknya karena keterbatasan akses dan sumber daya. 6. Penurunan kualitas pendidikan. Ketika dana untuk pelatihan guru atau peningkatan kurikulum dipangkas, proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Nah, untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, pemerintah pengelolaan pendidikan dapat melakukan 1. Melibatkan komunitas sekolah dalam perencanaan anggaran. 2. Mendorong kerjasama dengan pihak swasta. 3. Mengembangkan sistem monitoring anggaran berbasis digital untuk transparansi. 4.
4. Memprioritaskan dana untuk hal-hal yang langsung berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Nah, kesimpulan dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan adalah pendidikan harus dilakukan secara berhati-hati, terencana, dan partisipatif karena masa depan generasi bangsa sangat tergantung pada bagaimana kita mengelola pendidikan hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.